Kebakaran hebat terjadi pada sebuah toko perabot rumah tangga di komplek pertokoan Jalan Doho, Kota Kediri, Jawa Timur. Banyaknya material plastik dan kayu yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Untuk mencegahkan api, petugas menerjunkan 10 pemadam kebakaran. Tidak diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Saat peristiwa diketahui toko sudah dalam kondisi tutup. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, A-News melaporkan. Langsung ke depan satu orang. Awas, hati-hati, Mbak. Depan semua. Habis ini stop, kalian ke depan. Iya, Pak. Stop. Bantu, sini. Coba nih. Hah? Bolong dari apa nih? Pelan. Sudah nyala kan? Oke. Iya. Terima kasih. Siapa yang tadi? Hah? Ada yang berdarah kah? Ada. Ada itu satu. Apanya? Kapten nih. Identitas. Bawa aja, tua. Itu besok-besok nggak usah dibawa lagi itu, Wan. Ayo, Wan. Kluivert dipecat, publik bola pun terperanjat. Lantas siapa pelatih yang pantas untuk membangkitkan timnas Indonesia di kancah dunia? Penasihat hukum keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan mendatangi Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus. Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka saling berbalas unggahan di media sosial dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait jalan rusak. Ya, halo selamat sore pemirsa. Di balik sorot kamera dan janji ke Piala Dunia, nama Patrick Kluivert tampaknya pun tergelincir membawa nestapa. Langkahnya yang membawa kembali pulang, langkahnya ini membawanya pulang kembali ke Belanda dan membuat PSSI geram dan resmi memecat sang nahkoda Garuda. Lantas pertanyaannya pemirsa, mau dibawa kemana lagi sepak bola kita? Dan benarkah persoalan selama ini hanya di kursi pelatih semata? Atau justru sistemnya yang memang tidak pernah benar-benar dijaga? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, personel Bakamla menggagalkan dugaan aksi perompak batu bara terhadap kapal tugboat di perairan Kalimantan Timur. 5 terduga pelaku diamankan beserta barang bukti senjata tajam.
Mendapat laporan aksi perompakan, personel Bakamla segera mendatangi lokasi di perairan Kalimantan Timur. Setelah melakukan pelacakan, petugas Bakamla mengamankan sebuah kapal motor diduga terlibat perompakan kapal batubara. Sajamnya mana? Selain mengamankan 5 terduga pelaku, petugas menemukan barang bukti 2 buah golok, 7 sekop, dan 3 unit ponsel saat dilakukan penggeledahan. Sementara nahkoda kapal Takbut beserta anak buah kapal dalam kondisi selamat dan telah dimintai keterangannya oleh petugas Bakamla. Saya atas nama nahkoda dari Tango Bravo Kingston 818 mengucapkan terima kasih banyak kepada semua kru KN Pulau Marore 322 atas kerjasamanya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya semakin tetap jaya. Selanjutnya, 5 terduga pelaku bakal menjalani pemeriksaan di unit penegakan hukum Bakamla. Aksi demonstrasi mahasiswa menolak investasi dan militer di AB Pura Kota Jayapura, Papua pada Rabu siang berakhir ricuh. 2 mobil polisi dirusak dan 3 orang terkena luka akibat lemparan batu. Aksi demonstrasi mahasiswa menolak investasi dan militer di AB Pura Kota Jayapura, Papua Rabu siang berakhir ricuh. Masa berdemo menolak investasi dan militer di AB Pura Kota Jayapura, Papua. Mereka melakukan orasi di lingkaran AB Pura yang mengakibatkan lalu lintas terhambat. Unjuk rasa berakhir ricuh lantaran sejumlah massa melempar batu ke arah polisi hingga membakar 2 mobil polisi dan 1 mobil milik perusahaan daerah air minum. Akibatnya, aparat terpaksa menembakkan gas air mata. Ya, sudah disepakati untuk konsolidasinya di lingkaran AB supaya tidak mengganggu arus lalu lintas masyarakat juga di masyarakat. Namun pada saat mau bergerak ke lingkaran AB, ternyata juga ada provokasi yang memulai dengan melempar kepada arah petugas. Setidaknya 3 orang menjadi korban terkena lemparan batu, 2 diantaranya anggota Polri. Kondisi ini mengakibatkan pusat perbelanjaan pertokoan terpaksa tutup karena ketakutan. 2 orang telah diamankan polisi karena diduga dalam aksi kericuhan. Dari Papua, Cornelia Mudumi, Ayus melaporkan. 10 jenazah korban meledaknya kapal tanker MT Federal 2 sudah diserahkan pihak Rumah Sakit Bayangkara Batam pada pihak keluarga. Hasil otopsi menyebutkan korban tewas akibat luka bakar yang dialaminya. Dari 10 korban, 2 korban akan dimakamkan di Batam, sedangkan 8 korban lainnya dibawa keluarga ke kampung halamannya di Pekanbaru, Medan, dan Palembang. Hasil otopsi menyebut para korban meninggal dunia akibat luka bakar identik. Sementara itu ada 21 korban luka akibat peristiwa itu. 5 diantaranya masih dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit Mutiara Aini Batu Aji, Batam. Sudah selesai ya. Jadi kita memang bekerja. Kita harapkan setelah proses identifikasi ini bisa segera korban kita kembalikan ke keluarganya dan pihak keluarga juga. Jadi kemarin menemani proses identifikasi itu sehingga pada pagi hari ini kita sudah serahkan semua korban-korban yang kita identifikasi, di mana ada 2 yang di Batam, kemudian tadi ada 8 ambulan yang kita proses evakuasinya ke rumah sakit Medan, kemudian Palembang dan